Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Ya, halo apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View, POV Sudut Pandang Kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita dan setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini, di POV, bersama saya, Gesmi Sitanggang. Ya pemirsa, saat bepergian kita tentu ingin menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman. Namun resiko seperti sakit, bagasi hilang, hingga penerbangan tertunda bisa terjadi kapan saja. Lalu seberapa penting asuransi perjalanan dalam mengantisipasi risiko tersebut? Dan benarkah asuransi perjalanan menjadi perlindungan penting atau justru hanya sekedar gimmick? Dan pertanyaan ini akan langsung saya bahas karena saat ini sudah bersama saya yaitu Bapak Winardo, Kabid Antar Lembaga Astindo. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bapak Widodo, apa kabar nih, Pak? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah kita sehat semua. Ya, Pak, ini kita lagi mau bahas nih, Ya. seberapa penting sih sebenarnya travel insurance itu? Karena masih banyak nih Pak masyarakat yang menganggap bahwa asuransi perjalanan tidak terlalu penting. Nah, kalau dari Bapak sendiri yang pasti udah suka bepergian, ada di Astindo juga, menurut Bapak seperti apa? Oke, kalau untuk seberapa penting bagi sebagian orang ini asuransi kayaknya masih belum dianggap penting ya untuk masyarakat Indonesia ini. Cuman kalau untuk kita di Astindo dan Asosiasi Travel dan mungkin di Travelnya itu asuransi ini sangat penting. Sangat penting karena satu, asuransi ini sebagai investasi finansial buat kita, buat si traveler ya. Jadi terutama kalau misalkan ada resiko selama perjalanan. Dan memang seringkali memang resiko itu kan tidak terduga ya bagi Gemi ya. Iya. Nah, jadi travel insurance ini bukan hanya memberikan perlindungan pada saat perjalanan, tetapi biasanya setelah perjalanan juga itu masih ada perlindungan gitu. Jadi selain perlindungan yang aku tadi informasikan, travel insurance ini juga memberikan rasa aman pada saat kita mau berjalan-jalan. Itu sih. Nah, singkatnya untuk travel insurance ini bukan sekedar pelengkap dari perjalanan, tetapi melainkan dia sebagai investasi perlindungan, perlindungan yang memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian ketika menghadapi resiko yang memang itu tidak dapat diprediksi. Nah, dengan premi yang biasanya relatif terjangkau dibandingkan dengan potensi kerugian yang biasanya yang sering terjadi. Nah, memiliki insurans perjalanan adalah keputusan yang paling bijak bagi siapapun yang akan berpergian. Gitu. Nah, biasanya kan orang pengen tahu nih Pak, insurance ini apa saja sih yang di-cover, utamanya apa saja manfaatnya yang akan didapatkan ketika mereka memilih hal tersebut, dan apakah insurance ini saat ini memang sudah diwajibkan untuk di domestik atau hanya luar negeri saja Pak? Oke, kalau untuk manfaat travel insurance itu jauh lebih luas ya, Mbak. Jadi daripada sekedar menanggung cuman biaya atau pengobatan atau apa gitu, tapi asuransi perjalanan ini memberikan perlindungan menyeluruh terhadap beberapa resiko yang mungkin terjadi sebelum, selama, dan maupun setelah perjalanan. Nah, untuk manfaat utama, yang satu pasti perlindungan biaya medis darurat, di mana kalau termasuknya kalau misalnya terjadinya malam hari ya. Nah, itu biasanya rawat inap, rawat jalan, itu sudah termasuk dalam perlindungan itu.
Terus ada lagi misalnya santunan kecelakaan, misalnya kecelakaan berupa manfaatnya cacat ya, terjadi cacat tetap atau meninggal dunia sampai meninggal dunia akibat kecelakaan. Nah, ketiga ada kompensasi pembatalan kalau misalkan atau penunda perjalanan kalau misalkan terjadi pada airlines tertentu yang memang karena kondisi cuaca atau karena ada kerusakan atau apa maintenance ya, itu yang kita tidak bisa hindari. Dan keempat itu memang ada perlindungan kehilangan, misalkan kehilangan atau keterlambatan bagasi deh. Misalnya setiap airlines kan memang kadang-kadang ya namanya handling itu kan sering terjadi ya Mbak ya. Jadi kadang-kadang ada yang bagasinya ditaruh misalnya perjalanan ke Taiwan misalnya ternyata terkirimnya tuh ke Singapura misalnya kan bisa terjadi itu. Nah itu juga masuk dalam manfaat. Terus layanan bantuan 24 jam darurat. Kalau kita punya insurance, pasti kita akan ke cover ya Mbak. Jadi mau jam 3, jam 4, jam berapapun, itu kita aman aja gitu. Kita tinggal WA atau SMS yang sekarang udah banyak. Jadi mereka tuh kadang-kadang ada dokter bisa langsung datang. Yang langsung darurat, mereka akan datang ke kita dan kita langsung di take care untuk handling itu. Nah, yang kelima perlindungan tanggung jawab hukum terhadap misalnya pihak ketiga. Jadi misalnya misalnya kita kecelakaan, terjadi tabrakan misalnya ke toko siapa gitu. Nah, itu ke cover juga untuk travel insurance gitu. Jadi travel insurance ini tidak kalah penting sih, Mbak, untuk memberikan ketenangan pikiran kita pada saat kita mau traveling itu. Dan pada akhirnya tujuan utama travel insurance ini bukan hanya mengganti kerugian, tetapi memastikan perjalanan tetap aman, nyaman, meskipun menghadapi situasi yang kadang kita tidak terduga gitu. Itu sih. Memang tanggal-tanggal darurat gitu ya. Betul, kondisi darurat itu kita nggak tahu ya, kadang kapan terjadi. Tanggal sial ya kata orang ya. Nah itu kan kita nggak ada di kalender nih. Betul, jadi Pak. makanya kenapa kita menganjurkan dari asosiasi dan travel agent seluruh travel agent Indonesia itu selalu mengedukasi tamu-tamu untuk membeli travel insurance karena di sana memang manfaatnya banyak, tetapi memang kita harus lihat juga untuk preminya ya. Dari sisi premi nanti ya kedepannya kita akan ngebahas juga ya gitu. Iya, nah ini sebenarnya kalau kita telaah lagi ulang dari penjelasan Pak Dodo, sebenarnya yang ditawarkan itu lebih ke rasa nyaman ketika kita melakukan perjalanan seperti itu ya Pak. Betul. Nyaman dan aman. Betul. Jadi ketika apalagi untuk yang mancanegara kali ya Pak. Iya. Kalau di luar negeri kan kita masih nggak tahu nih, belum ketebak nanti. Betul. Saya kalau masuk rumah sakit rawat inapnya berapa. Iya. Nah ini akan memberi rasa aman di sana. Nah untuk saat ini Pak, untuk travel insurance itu apakah sudah diwajibkan di domestik atau hanya untuk kalau perjalanan luar negeri saja? Oke, kalau tidak semua negara mewajibkan untuk memiliki travel insurance, asuransi perjalanan ya. Namun ada beberapa negara yang memang mewajibkan, seperti waktu kita apply visa Schengen untuk negara Eropa. Jadi waktu kita apply visa Eropa itu, setiap negara di Uni Eropa itu mewajibkan kita waktu mengajukan syarat visa itu sudah ada travel insurance. Cuma kalau untuk domestik kita memang belum ada kewajiban ya di Indonesia untuk memiliki, misalnya kita mau terbang ke Labuan Bajo, kita harus nih punya travel insurance. Kadang-kadang kan kita juga nggak tahu ya kapalnya, gelombangnya, cuaca atau apa. Nah, Indonesia ini memang masyarakatnya masih belum teredukasi dengan baik. Kenapa sih kita harus memiliki travel insurance? Tapi kalau negara-negara lain, kebanyakan dari asosiasi dan travel agent Indonesia sudah menganjurkan untuk membeli travel insurance. Karena kenapa? Yang tadi aku bilang, kita kan mau traveling mau merasa aman, nyaman ya untuk jalan-jalan. Kita kan juga nggak mau tiba-tiba hari naas ada di kalender gitu kan, kita juga nggak tahu ya Mbak ya. Itu sih Mbak.
Karena sebenarnya kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi, misalnya kita mau pesen tiket secara online, itu Betul. kan akan ditawarkan ya Pak. Betul. Nah, ini akan ditawarkan. Mungkin orang melihat harganya sebenarnya nggak terlalu mahal, tapi Iya. ketika kita tidak apply dan kita dalam kondisi itu, pasti akan ada penyesalan. Karena pada saat kondisi yang tidak baik-baik saja, misal let's say kita harus masuk rumah sakit pada saat perjalanan, itu malah mengeluarkan biaya yang cukup mahal sebenarnya ya Pak. Benar. Nah, ini dalam kondisi ini sebenarnya kadang dilema dari masyarakat. Tapi untuk Indonesia sendiri mungkin masih banyak nih Pak, yang tadi Bapak bilang kurang teredukasi. Iya. Orang pada berpikir, oh kalau kesehatan kan saya punya BPJS Kesehatan gitu. Iya. Jadi banyak berpikir harusnya BPJS Kesehatan sudah mengcover. Betul. Nah, ini apa perbedaannya Pak antara BPJS Kesehatan sama si travel insurance ini? Oke, untuk BPJS Kesehatan buat masyarakat Indonesia mungkin sudah familiar ya, Ya. karena BPJS Kesehatan ini kan berlaku hanya di Indonesia. Cuma kalau BPJS Kesehatan ini kita bawa ke luar negeri, kayaknya tidak berlaku deh Mbak. Iya. Ya, jadi memang Mungkin domestik oke domestik kali oke Pak. ya, karena ada BPJS. Betul. Mungkin kalau domestik, kalau internasional memang kita bukan mewajibkan, tapi kita mensuggest tamu-tamu tuh untuk beli travel insurance, karena travel insurance ini yang tadi kita bilang dari awal memberikan rasa kita aman, nyaman untuk traveling gitu loh. Jadi bukan hanya mengcover dari sisi misalkan kita terjadi sesuatu ya, dari sisi finansial, tapi itu mengcover juga yang tadi aku bilang, misalnya keterlambatan bagasi, keterlambatan schedule penerbangan. Nah, itu juga bisa mengcover. Tapi BPJS tidak bisa mengcover itu kalau untuk di internasional. Kalau kita ke negara-negara bukan yang domestik. Makanya memang dari sisi lain kalau BPJS Kesehatan kan memang lebih ke domestik, tapi kalau travel insurance itu kita lebih ke luar negeri sih, mancanegara. Untuk saat ini Betul. masih ke mancanegara ya. Betul. Untuk diharapkan bisa menggunakan si travel insurance ini, tapi Ya. tidak menutup kemungkinan jika domestik ingin membelinya ini lebih baik, karena Lebih kan baik, kita lihat betul. banyak juga kan Benar. yang sempat marah-marah karena Iya, delay. karena delay ya. Nah, kalau seandainya kan karena delay sampai kepanjangan, tentu akan lebih menenangkan hati gitu. Betul. Kalau misalnya ada asuransi, jadi kita merasa tidak terlalu rugi, akan ada uang kembali, mungkin ada Iya. kompensasi yang didapatkan gitu kali ya Nah, Pak ya. Sebenarnya kalau kompensasi sama uang kembali misalnya keterlambatan itu balik lagi sih, kembali lagi ke airlines atau penerbangan masing-masing. Karena ada beberapa yang ditanggung, misalnya keterlambatan lebih dari 6 jam atau 8 jam itu baru ke cover. Terus tetapi ada beberapa airlines juga tidak melakukan hal itu. Jadi makanya kalau suggest-nya kita memang dari sisi penerbangan juga memang sudah mengcover harusnya ya. Iya. Jadi sudah dibuat memang travel insurance ini sudah mengcover di dalam tiket. Itu lebih baik buat penumpang, dan memang jadinya penumpang juga tidak merasa dirugikan kalau misalkan ada keterlambatan. Gitu sih. Nah, saya ini pengen tahu juga nih Pak, apa saja yang umumnya ditanggung oleh asuransi dan yang paling sering gitu, maksudnya yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna travel insurance ini, karena kan pasti banyak, tadi Bapak jabarkan ada banyak keterlambatan, Iya. kehilangan. Nah, saya pengen dengar nih dari cerita Bapak mungkin selama ini seperti apa yang paling sering di cover. Tapi nanti ditahan dulu Pak jawabannya, nanti akan kita bahas di selanjutnya ya. Sahabat Eljon, tetap bersama kami di POV. POV, sudut pandang kita.